Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana? Udah ada yang sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa sarapan dulu ya sebelum belajar. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan dulu berdoa. Baiklah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Dila. Silakan Dila untuk memimpin doanya. Memulai pelajaran hari ini, baiknya kita memulainya dengan doa bersama. Baiklah, doa mulai. Sudah selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan doa bersama. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan cek kehadiran kalian. Baik, coba kalian cek teman-teman kalian apakah sudah masuk semua atau belum. Gimana? Sudah, Bu. Sudah semua? Oke. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, jadi di kelas ini ada 20 siswa ya. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang materi hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Nah, tapi di sini Ibu akan mengulang lagi ke pengetahuan kalian pada minggu sebelumnya. Nah, jadi siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Suci, silakan Suci. Materi sebelumnya itu mengenai stoikiometri, reaksi redoks, dan hukum Faraday, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi pada minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang stoikiometri, terus reaksi redoks, dan hukum Faraday. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan men-share screen. Oke. Nah, jadi untuk kegiatan kita pada hari ini itu materinya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, jadi senyawa hidrokarbon ini dia ada turunannya. Itu senyawa turunan alkana. Nah, untuk tepatnya itu pada hari ini kita akan mempelajari tentang alkohol dan eter dulu. Nah, selanjutnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, latihan, dan tanya jawab. Terus kita dengan melakukan media pembelajaran menggunakan Zoom. Nah, karena kita masih dalam daring. Nah, untuk mempelajari materi senyawa turunan alkana, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi senyawa alkohol dan eter, menganalisis struktur senyawa alkohol dan eter untuk menentukan nama atau sebaliknya, dan juga mendeskripsikan sifat senyawa alkohol dan eter terkait gugus fungsinya, menelusuri informasi mengenai pembuatan, kegunaan, dan dampak senyawa turunan alkana bagi lingkungan dan kesehatan.
Jadi peserta didik juga bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dan bersikap aktif dalam memahami pembelajaran. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan dulu. Jadi senyawa turunan alkana itu adalah senyawa yang dianggap berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya diganti dengan gugus fungsi tertentu, di mana gugus fungsi tersebut adalah di bawah ini dengan R itu merujuk pada gugus alkil. Nah, ini adalah rumus dari senyawa dari alkana. Nah, ini adalah gugus fungsi dari turunan alkana, di mana ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang alkohol dan eter. Nah, yang pertama alkohol. Nah, di alkohol ini merupakan senyawa yang namanya itu berakhiran ol. Dan bilangan dan biasanya itu juga disebut dengan senyawa alkohol. Senyawa alkohol ini dia mengandung gugus fungsi OH atau hidroksil. Nah, rumusnya itu ada CnH2n plus 1 OH, di mana N-nya itu merupakan jumlah atom C. Nah, di sini Ibu ingin bertanya apakah kalian tahu apa susunan dalam senyawa unsur apa yang tersusun dalam senyawa alkohol? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa yang tahu unsur Saya, apa Bu. saja yang ada di dalam alkohol? Ya, silakan Suci. Unsur C, unsur H, dan O. C itu karbon, H itu hidrogen, dan O itu oksigen, Bu. Ya, tepat sekali ya jawabannya. Nah, jadi alkohol itu tersusun dari unsur C atau karbon dan hidrogen juga oksigen. Nah, dengan rumus umumnya itu adalah ROH, di mana R-nya ini merupakan gugus alkil tak jenuh, juga gugus alkil tersubstitusi dan rantai siklik. Nah, OH ini merupakan gugus dari alkohol, gugus fungsinya. Contohnya ini ada CH3, CH2, CH2, CH2OH. Nah, selanjutnya, nah ini adalah sifat fisik dari alkohol, yang mana dia itu mudah terbakar, titik didihnya itu cukup tinggi dibandingkan dengan alkana. Itu disebabkan oleh gugus OH yang bersifat polar, sehingga gaya tarik-menarik sangat kuat. Terus alkohol ini berbentuk gas itu panjangnya sekitar, panjang rantainya itu sekitar 1-4. Kalau dia berbentuk cair itu panjang rantainya itu 5-9, dan padat jika dia padat itu panjangnya sekitar lebih dari 10. Terus semakin panjang rantai karbon senyawa alkohol, maka semakin kurang kelaratannya. Juga pada rantai alkohol yang memiliki cabang, maka titik didihnya lebih rendah daripada alkohol berantai lurus. Nah, di sini adalah terdapat gugus fungsi alkohol yang itu merupakan deret homolognya. Nah, ini adalah rumus dari alkohol ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin meminta kalian untuk Ibu hanya mengecek pemahaman kalian saja. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian menghafal nama-nama deret homolog pada alkohol tersebut. Oke, baik. Dimulai dari sekarang ya. 5 menit. Baik, Bu. Nah, oke, waktunya sudah habis. Sebentar, Ibu akan stop share dulu. Nah, coba Sri dulu. Gimana, sudah apa belum? Ayo, Sri.
Siapa yang sudah hafal? Intan? Intan mau? Siapa yang mau dulu? Iya, Bu. Ya. Intan sudah hafal derek homolog yang alkohol tadi? Kalau sudah, boleh. Belum, Bu. Saya hafalkan dulu. Ya, siapa yang sudah? Sri Ramadila? Kalau nggak ada yang mau, saya aja, Bu. Ya, Siti dulu. Tapi Siti, Suci. Ya, silakan Suci. Suci dulu ya. Nanti akan Ibu tagih satu persatu. ini namanya aja atau sama Namanya aja. rumusnya, Bu? Namanya aja. Metanol, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dan dekanol, Bu. Ya, Saya sudah hafal, Bu. terima kasih Suci. Ya, selanjutnya Intan. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, sama dekanol, Bu. Ya, mantap ya. Ya, selanjutnya siapa? Dila? Ya, Siti? Terima kasih ya Intan. saya sudah ya, Bu. Ya, udah bagus. Cepat sekali kalian hafalnya. Dila? Iya, Bu. Makasih. Baik, Bu. Yang pertama metanol, yang kedua etanol, yang ketiga propanol, yang keempat butanol, yang kelima pentanol, yang keenam heksanol, yang ketujuh heptanol, ke-8 oktanol, yang ke-9 nonanol, yang ke-10 dekanol. Ya, bagus juga ya. Terima kasih Dila. Terus Siti. Gimana Siti? Siti kemana nih Siti? Hilang. Tidur ya Siti? Ya, nanti kalau ini untuk pembelajaran untuk kalian ya. Jika masih dalam kegiatan pembelajaran sama guru itu jangan hilang-hilang ya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan saja ya. Ibu akan men-share lagi PPT tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu nah, ini untuk tata cara penamaan dari senyawa alkohol secara IUPAC. Nah, jadi yang pertama itu dengan namanya cara penamaannya itu sama dengan penamaan kanal sebelumnya. Itu akan tetapi akhiran itu diganti dengan ol. Terus rantai utama itu merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Terus penomoran awal itu dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan gugus OH. Jadi semua atom karbon ini mempunyai posisi itu di luar rantai utama. Nah, itu yang dinamakan dengan cabang dan diberikan nama AFI sesuai dengan jumlah atomnya. Terus untuk penamaan cabangnya itu sesuai dengan abjad. Nah, di sini kita akan pertama itu kita lihat rantai utama itu merupakan rantai terpanjang untuk yang mengandung gugus OH. Jadi di sini kita akan mengecek rantainya. Pertama ini kan ada kita cek dari yang sebelah kiri. Mana ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa ini adalah 1 dan 2? Kenapa tidak ada garisnya? Nah, di sini merupakan dengan nama metil. Etil. Nah, jadi dia bisa sebenarnya dia itu bisa ke atas lagi dan ini cuman kita buatnya itu cuman satu aja. Nah, jadi untuk penomoran itu dimulai dari ujung rantai yang terdekat dengan OH. Jadi kita lihat yang paling dekat sama OH. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi sama-sama paling dekat ya. Nah, terus semua atom karbon itu posisinya di luar rantai utama itu dinamakan cabang dan diberikan nama AFI sesuai dengan jumlah atomnya.
Nah, di sini kan namanya 3 etil, 4 etil, dan 4 heptanol. Nah, di 3 etil ini kita lihat dari sini. Nah, jadi 1, 2, 3. Nah, ini adalah etilnya. Nah, untuk metil ini adalah cabangnya itu cuma satu. Nah, CH3 aja. Nah, jika dia etil berarti dia kayak gini. CH2 sama H5. Dia bisa disambungkan lagi ke samping maupun bisa ke atas. Nah, 4 heptanol ini kita lihat posisi alkohol itu berada di nomor berapa. Nah, jadi posisi alkohol itu berada di posisi nomor 4. Nah, di sini. Jadilah namanya 3 etil, 4 metil, dan 4 heptanol. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Ibu kasih waktu 1 menit aja ya, jadi tidak lama-lama untuk kalian cari nama dari struktur tersebut. Oke, dimulai dari sekarang. Baik, sudah 1 menit yang lalu ya, sudah lewat. Jadi siapa yang bisa menjawab dari apa itu nama dari semua struktur ini? Yuk, siapa yang bisa? Langsung buka mikrofonnya aja. Siapa? Kalau tak Ibu tunjuk ini ya. Coba Intan jawab Tan. Iya, Bu. Ya, apa jawabannya? Hmm, 2 metil, 2 butanol. Ya, jawabannya benar ya. 2 metil, 2 butanol. Dan di mana dapat dari 2 metil dan 2 butanol? Nah, dari sini. Karena kita lihat dulu rantai yang paling dekat dengan alkohol. Nah, di sini ya. Jadi sini adalah penomorannya itu dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini 2 metil. Nah, ini metil dan 2 butanol. Nah, jangan lupa kan butanol itu kan 4. Nah, jadi mengapa di 4? Karena rantainya tadi kan 4. Nah, jadi itu jangan lupa kita ganti akhirannya jadi ol. Nah, jadi itu selanjutnya nih ya jawabannya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh produk yang mengandung alkohol. Nah, di sini ada alkohol 70% yang biasa kita gunakan. Terus ada spiritus dan ini juga ada metilatif kayak air aki gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ether. Jadi ether ini merupakan alkoksi alkana. Nama panggilan nama sebutan lainnya itu adalah alkoksi alkana. Jadi ether ini dia merupakan senyawa kimia yang memiliki gugus ether, yaitu oksigen yang terikat di antara 2 substituen atau alkil. Jadi ether ini dia terbentuk ketika atom H pada senyawa alkana itu diganti oleh OR. Nah, terus untuk struktur senyawa ether ini adalah R, O, dan R. Nah, ini adalah
nanti rantai-rantainya. Terus O ini berada di tengah-tengah dari rantainya tersebut. Terus untuk rumus molekulnya itu ada CnH2n ditambah 2O, di mana N itu merupakan jumlah dari atom C. Nah, untuk sifat fisika ether, itu mana ether ini merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau khas, tidak larut dalam air, dan mudah terbakar. Terus titik-titik ether ini lebih rendah dari alkohol, dan dapat melarutkan lemak dan minyak resin. Untuk tata nama ether, yang pertama itu nama sistematik ether itu yang tadi itu adalah alkoksi alkana. Jadi alkyl terkecil itu dianggap sebagai alkoksi dan yang terpanjang dianggap alkana. Terus gugus alkoksi ini merupakan salah satu substituen sehingga penulisannya itu harus berdasarkan urutan abjad. Huruf pertama nomor substituen. Jadi awalan di trisexter itu tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara iso dan neo itu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Nah, untuk setelah penentuan nama alkoksi ini, nama alkana itu berdasarkan jumlah atom karbon alkil terpanjang. Nah, ini adalah contoh dari tata nama ether. Nah, ini adalah 2-metoksipropana. Nah, Ibu ada contoh soal juga ini. Coba sekali lagi kalian cari nama dari tata nama ether tersebut. Waktunya 1 menit juga lah sambil mikir ya. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Coba Dila jawab ini nama dari tata nama ether pada contoh soal ini. Baik, Bu. Jawabannya 2-metoksipentana. Ya, jawabannya benar ya. Jadi bagaimana dapat 2-metoksipentana? Nah, jadi kita lihat dulu sama seperti tadi, rantainya itu kita hitung dari yang terdekat dan dari terdekat dari cabangnya. Jadi kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengapa pentana? Karena dia ada 5 rantai terpanjang. Nah, jadi 2 metil tadi kan. Nah, di sini adalah berarti cabangnya itu pada nomor 2. Nah, ini ya. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan antara alkohol dan ether. Coba kalian tebak deh. Pasti kalian tadi sudah tahu kan unsur atau struktur dari ether dan alkohol. Nah, jadi yang membedakan antara alkohol dan ether ini yang mana? Dari antara kedua struktur ini, yang mana yang ether dan mana yang alkohol? Coba siapa yang bisa? Langsung saja. Suci, Bu. Suci, ya, silakan Suci. Yang atas itu ether, Bu. Terus yang bawah itu alkohol karena ada OH. Ya, benar ya. Nah, jadi perbedaan pada struktur ini di mana yang di atas ini adalah ether dan di bawah ini adalah alkohol. Bagaimana cara melihatnya?
Jadi kan tadi struktur rumus dari alkohol dan eter itu kan sudah kita pelajari tadi kan. Nah, di bawah kalau struktur dari alkohol itu adalah R per OH atau rantai strip OH. Ini ya, ini rantainya, terus ini adalah OH-nya. Nah, juga sama eter itu O-nya itu berada di tengah-tengah dari rantainya. Contohnya kayak gini ya. Oke. Ini aja jawabannya. Oke, kita stopkan. Nah, jadi penjelasan Ibu cuma sampai di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu, apakah kalian ada pertanyaan untuk pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan. Suci boleh, Bu. Ya, boleh Suci. Saya mau bertanya mengenai cara membedakan sifat alkohol dan eter, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, jadi di sini karena mode pembelajaran kita ini adalah discovery learning. Nah, jadi Ibu ingin kalian mencari atau juga mendiskusikan dari pertanyaan dari teman kalian tadi. Ibu memberi waktu 5 menit, jadi tidak lama-lama ya, 5 menit untuk kalian cari jawabannya. Oke, pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara membedakan sifat eter dan alkohol ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Nah, waktunya sudah habis ya. Jadi coba siapa yang belum tadi ya? Nah, jadi siapa yang mau Bu. aja lah? Intan. Nah, silakan Tan. Jadi kalau yang untuk membedakan alkohol dengan eter itu bisa dengan mereaksikan dengan logam alkali. Nah, kalau alkohol ini dapat bereaksi dengan logam alkali. Kalau eter ini nggak bisa, Bu. Nah, itu kalau alkohol itu kan menghasilkan gas HCl setelah bereaksi dengan logam alkali, sedangkan eter itu tidak. Saya itu sudah gitu, Bu. Ya, terima kasih Intan. Siapa lagi yang Bu. jawabannya benar ya? Siapa lagi yang mau jawab? Yang mau mencoba menjawab? Bila? Boleh Bu. Ya. Kalau yang alkohol zat
Kalau yang alkohol zat cair jernih, mudah larut dalam air. Kalau yang ether itu zat cair jernih, sukar larut dalam air. Kalau yang alkohol titiknya lebih tinggi, kalau ether lebih rendah. Di situ alkohol bereaksi dengan logam aktif dan ether tidak dapat bereaksi dengan logam aktif. Udah Bu, segitu. Ya, terima kasih ya. Jawabannya sama ya, benar ya. Jadi gimana Suci? Apakah sudah bisa dimengerti atas jawaban teman-temannya tadi? Sangat-sangat paham, Bu. Terima kasih untuk teman-teman. Ya, terima kasih juga ya semuanya. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari sifat alkohol dan ether. Nah, untuk selanjutnya itu, di sini Ibu hanya ingin mengaitkan alkohol dalam konsep maritim. Nah, karena kita kan berada di daerah maritim ini kan. Nah, jadi ini hanya untuk sekilas saja sih. Jadi kaitannya itu Ibu kasih contoh seperti ini aja. Jika misalnya kalian berenang nih di laut atau di pinggir pantai gitu. Nah, di situ kan ada kayak karang gitu, kayak tiram bahasanya itu. Nah, luka lah nih kan, luka di kaki. Nah, itu bisa kita obat dengan menggunakan alkohol tadi kan, nah, untuk pembersih lukanya. Nah, itu adalah salah satu konsep maritim kegunaan dari alkohol. Itu hanya sekilas pengetahuan aja sih sedikit. Oke, selanjutnya itu Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari dampak dan kegunaan dari ether dan alkohol. Jadi sekitar mungkin waktunya 2 menit aja ya, tidak lama-lama. Mulai dari sekarang ya, kegunaan dan dampak dari alkohol dan ether. Oke, mulai dari sekarang. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang ingin memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu tadi? Tugasnya. Suci, Bu. Ya, Suci. Langsung aja. Kegunaan dan dampak penggunaan alkohol ya, Bu. Apa? Yang alkohol apa yang ether, Bu? Maaf, Bu. Ya, coba yang alkohol dulu. Yang alkohol itu, Bu, ada metanol itu sebagai pengawet mayat atau spesimen biologi. Kemudian bahan baku untuk mensintesis senyawa lain seperti metil butirat. Kemudian dapat menghasilkan bahan bakar yang memiliki nilai oktan yang tinggi, bersifat toksik atau beracun dalam jumlah sedikit 15 mili, yang dapat menyebabkan kebutaan dan dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada etanol, Bu. Etanol ini digunakan sebagai zat antiseptik, pembersih luka, serta pensteril alat-alat kedokteran dan industri. Kemudian digunakan untuk pelarut dalam industri parfum, obat-obatan, zat warna, dan kosmetik. Kemudian ada dapat menghasilkan bahan bakar yang disebut glycerol, digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Itu untuk yang alkohol, Bu. Ya, jawabannya benar ya, yang dikatakan Suci. Contohnya itu sekitar yang metanol itu kan ya sebagai spesimen biologi atau pengawet. Nah,
kalau etanol itu digunakan sebagai zat antiseptik. Nah, coba untuk dampak dan kegunaan dari ether, coba Intan. Iya, Bu. Ya. Jadi untuk kegunaan itu, kalau ether itu kan digunakan sebagai pelarut. Setelah itu dietil ether itu digunakan sebagai obat bius pada operasi. Nah, untuk yang MTBE atau metil terbutil ether itu digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin. Nah, dampaknya dari ether ini, kalau konsentrasinya rendah itu, ether ini bisa menimbulkan pusing kepala. Setelah itu juga bisa, kalau yang konsentrasinya tinggi itu bisa menyebabkan pingsan atau tidak sadarkan diri, Bu. Ya, benar ya jawabannya. Nah, anak Ibu sangat pintar-pintar semua. Oke, untuk selanjutnya itu Ibu akan memberikan kuis. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis untuk sebagai pengetahuan kalian pada materi hari ini. Nah, itu ada soalnya untuk soal pertama, ini sistem rebutan ya. Baik, Bu. Untuk soal pertama itu, berdasarkan gugus OH atau alkohol itu terbagi menjadi 2. Nah, apa nama kedua gugus alkohol tersebut? Saya, Bu. Suci. Karena Dila dulu ya, Ibu kedengarannya Dila dulu ya. Oke. Ya, Apa Dil? jawabannya ada 2 kan, Bu, yaitu monoalkohol sama polialkohol. Monoalkohol sama polialkohol. Ya, jawabannya Bu. benar ya. Oke, Ibu langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berdasarkan alkil dan alkiltiknya, kan alkoksi atau ether, alkoksi alkana atau ether itu dapat dibagi menjadi 2 juga. Nah, apa nama dari kedua nama tersebut? Ayo. Suci, Bu. Ya. Suci. Ya, silakan Suci. Suci, Bu. Silakan. Yang pertama alkoksi alkana tunggal atau yang sederhana, Bu. Kemudian ada yang kedua itu alkoksi alkana majemuk. Ya, jawabannya benar juga ya. Nah, jadi Ibu akan sebelumnya selamat ya untuk Suci dan Dila. Soalnya itu cuma 2 ya, Bu. untuk pengetahuannya aja. Nah, jadi Ibu jelaskan sedikit aja. Nah, jadi tadi kan alkohol itu terbagi menjadi 2 gusnya kan, ada monoalkohol dan polialkohol. Nah, jadi monoalkohol itu kan, mono itu adalah 1. Nah, jadi senyawa alkohol itu hanya terdiri dari 1 gugus OH. Kalau poli itu senyawa alkoholnya itu memiliki gugus OH-nya itu berjumlah 2. Itu yang jawaban yang Dila tadi. Nah, untuk jawaban yang Suci tadi, itu jawabannya itu adalah alkoksi alkana sederhana dan alkoksi alkana majemuk. Nah, jadi yang sederhana itu adalah alkoksi dengan 2 gugus alkil yang simetris. Nah, sedangkan yang majemuk itu alkoksi alkana atau ether itu 2 gugus alkil yang asimetris. Nah, bedanya itu adalah yang pertama tadi yang sederhana itu simetris dan yang majemuk itu adalah asimetris. Nah, itu aja kuis untuk hari ini. Ada 2 soal aja. Jadi setiap Ibu mengajar itu pokoknya entah di awal maupun di akhir itu Ibu akan mengadakan kuis. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini yang belum dipahami? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak. Sudah Oke. paham.
karena waktu kita sudah mau habis juga, di sini Ibu ingin kalian membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang mau membuat kesimpulan? Ayo, Dila, Bu. Dila. Dila atau Suci nih? Yang kalian pahami, yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini. Pokoknya yang ditangkap di Suci aja lah, Bu. Oke, Suci. Baik, Bu. Kesimpulan untuk hari ini itu alkohol itu merupakan senyawa yang namanya berakhiran ol dan biasanya disebut dengan senyawa alkohol. Senyawa alkohol ini mengandung gugus fungsi OH, Bu, yang berarti hidroksil. Kemudian gugus fungsi eter secara umum biasanya dipanggil dengan nama alkoksi alkana. Eter ini merupakan senyawa kimia yang memiliki gugus eter, yaitu oksigen yang terikat di antara dua substituen atau alkil. Eter ini terbentuk ketika atom H pada senyawa alkana digantikan dengan OR, Bu. Oke, benar ya. Jadi kesimpulan itu alkohol itu merupakan senyawa, ingat aja alkohol itu senyawanya itu untuk ketanamannya itu akhirannya ol. Nah, juga pada eter itu untuk strukturnya itu kalian ingat saja jika strukturnya itu ada tengah-tengahnya itu ada O. Nah, itu adalah merupakan eter. Nah, di sampingnya itu adalah rantai-rantai yang mendampingi dari O tersebut. Jadi itu saja untuk evaluasinya. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu ingin kalian lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran ini. Aktif bertanya, terus aktif menjawab pertanyaan dari guru. Jadi itu akan mendapatkan poin-poin dalam pembelajaran. Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan tugas untuk minggu depan, tugas mandiri. Itu tugasnya itu membuat laporan penelusuran informasi mengenai pembuatan, kegunaan, dan dampak senyawa aldehid dan keton. Nah, tadi kan sudah senyawa alkohol dan eter. Nah, untuk tugasnya itu adalah senyawa aldehid dan keton itu bagi lingkungan dan kesehatan dan mengingatkan peserta. Jadi nanti sebelum kalian memasuki kegiatan pembelajaran pada hari atau minggu depan, nah kalian itu harus mempersiapkan dulu jadi kalian itu harus belajar dahulu ya di rumah. Terus nanti juga selain ada tugas mandiri, Ibu akan mengirimkan tugas juga itu ada sedikit cuma 3 soal aja. Ibu akan kirim di Google WA. Di Google WA, maksud Ibu di grup WhatsApp. Nah, Baik, Bu. mungkin itu saja untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih terkurang, Ibu mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima